Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kabar yang membahagiakan bagi para calon penerima manfaat yang akan mendapatkan rezeki ya. Jadi bagi Anda yang berada di desil 1 hingga 4 yang nantinya akan terpilih melalui hasil validasi maupun verifikasi dilakukan oleh desa atau kelurahan masing-masing yang tentunya jika lolos verifikasi akan memperoleh bantuan langsung tunai sementara atau BLTS Kesejahteraan Sosial, BLTS Kesra. Nah, kabar bahagia ini adalah bahwa untuk proses verifikasi dan validasi bagi calon penerima BLTS Kesra ini akhirnya diperpanjang harinya. Nah, kabar ini saya peroleh dari komunikasi bersama rekan-rekan pendamping sosial di seluruh Indonesia dan saya ambil salah satu contoh di sini yaitu misalkan ada daerah Kabupaten Bangkalan Madura yang ketika melakukan verifikasi dan validasi ini ternyata ada status keterangan bahwa waktu untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi ini diperpanjang. Ya, dalam hitungan jam. Jadi ada 100 sekian jam yang ketika kita bagikan dengan 24 jam, maka ada 5 harian. Jadi ada sekitar 4 hingga 5 harian waktu perpanjangan untuk pelaksanaan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan sosial langsung tunai ya, BLTS Kesra. Jadi dengan adanya perpanjangan ini, maka menjadi nafas baru yang lebih fresh tentunya bagi desa ataupun kelurahan untuk benar-benar meneliti secara detail warga atau masyarakatnya yang memang benar-benar layak untuk menerima BLTS Kesra yang besarnya ini 300.000 per bulan untuk alokasi Oktober, November hingga Desember dengan total 900.000. Ya, eh, adanya perpanjangan ini dikarenakan memang beberapa keluhan dari masing-masing operator ini ternyata beberapa kali aplikasi ini mengalami sistem down. Jadi ketika akan dilakukan verifikasi dan validasi, ternyata data yang calon penerima itu ternyata ketika diakses ini sering sekali mengalami down, trouble sehingga untuk akses data itu agak kesulitan ya bagi pemerintah desa ataupun kelurahan di masing-masing kabupaten di seluruh Indonesia. Akhirnya dengan adanya perpanjangan waktu ini, ya sekali lagi ini menjadi kabar bahagia sehingga data yang diturunkan oleh pusat ini tidak langsung serta-merta misalkan ada data yang 1.000 turun, ya karena waktu verifikasi validasinya hanya ya kurang dari 10 hari, akhirnya datanya apa adanya dan yang memperoleh bantuan itu saja, yang kaya masih mendapatkan bantuan dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya perpanjangan ini harapannya semoga data benar-benar bisa lebih akurat lagi. Ada waktu 3 sampai 5 hari ke depan ada perpanjangan sehingga ada kesempatan untuk benar-benar memfilter ya data-data yang benar-benar layak untuk menerima bantuan. Dan sekali lagi masih banyak yang bertanya untuk penerima PK dan BPNT bagaimana Kak? Apakah nantinya akan dapat PLTS Kesra Rp900.000? Nah, ini kita kembalikan kepada masing-masing desa ataupun kelurahan. Meskipun di sini para pendamping sosial mengawal ya untuk proses verifikasi validasi ini, namun kita tentu lebih mengambil inisiatif bahwa untuk verifikasi dan validasi ini diserahkan sepenuhnya kepada desa atau kelurahan masing-masing yang memang benar-benar memiliki kuasa penuh atas kriteria kelayakan para masyarakatnya yang layak menerima atau tidak. Jadi bisa jadi penerima PKH maupun BLT ya ini bisa memperoleh BLTS Rp900.000, bisa jadi juga tidak memperoleh tergantung apakah desanya menilai yang menerima PK atau BLT ini masih layak atau tidak diberikan BLTS atau mungkin diberikan giliran kepada mereka yang belum pernah menerima bantuan sosial. Memang harapannya ini bisa merata kepada mereka-mereka yang sama sekali belum memperoleh bantuan sosial seperti PKH maupun BPNT yang tentunya masuk ke desil 1 hingga 4 sehingga diharapkan bisa terbentuk sebuah rasa keadilan. Jadi yang sudah menerima bantuan mungkin bisa bergantian dengan mereka yang belum memperoleh bantuan sosial. Memang seperti itu harapannya. Dan memang di akhir-akhir ini juga di minggu ini banyak sekali beredar bukti struk sekali lagi pencairan terkait dengan bantuan sosial PKH maupun BPNT. Dan hingga saat ini memang proses untuk distribusi KKS ini masih belum merata, terutama di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Untuk KKS penerima PKH ini masih belum merata seluruh kecamatan sehingga perlu ditunggu untuk jadwal distribusinya dan yang lain sebagainya. Dan yang cair di media sosial ini rata-rata memang untuk BPNT dan PKH susulan, yaitu untuk tahap kedua dan tahap ketiga atau mereka yang baru menerima KKS. Dan migrasi dari pos ke Himbara juga baru top up sehingga
banyak sekali postingan yang menggelintirkan, digelintirkan oleh sebagian orang, brand ini diasumsikan bahwa pencairan itu adalah tahap 4. Padahal memang untuk tahap keempat ini masih belum ada tanda-tanda, meskipun memang di awal-awal ini ada yang memposting di wilayah Aceh kemungkinan, yaitu untuk KKS yang diserahkan oleh BSI, katanya sudah pencairan terlebih dahulu untuk PKH tahap keempat. Namun sekali lagi ini bukan karena pendampingnya mungkin kurang informasi dan lain sebagainya, karena sistemnya saat ini masih belum terbenahi. Ketika dulu akan ada pencairan, maka SP2D dan surat untuk pemberitahuan pencairan ini selalu diberikan kepada para pendamping sosial dulu, sehingga kita bisa menginformasikan kepada KPM bahwa sebentar lagi ada pencairan dan lain sebagainya, sekaligus menyampaikan BNPA-nya. Namun saat ini langsung saja top up ya sistemnya. Jadi KPM dulu yang tahu, karena KKS dan buku tabungan ini dipegang KPM masing-masing, karena itu wajib. Sehingga pendamping sosial ini seperti saya misalkan, ya kita bisa mengontrolnya dari pemberitahuan KPM, karena kita tidak mungkin mengetahui mutasi transaksi yang dilakukan oleh Himbara ke rekening KPM, kita tidak bisa mengetahui tanpa KPM itu sendiri. Jadi KPM yang tentunya tahu terlebih dahulu, karena proses masuknya bantuan itu bisa diketahui melalui aplikasi, ya melalui mobile phone-nya dan yang lain sebagainya, seperti itu. Untuk pencairan tahap keempat ini masih minim informasi, dan untuk saat ini memang yang dikejar-kejarkan adalah top up untuk KPM susulan tahap kedua dan tahap ketiga, terutama bagi yang migrasi dari PT Pos Indonesia ke Himbara. Mungkin seperti itu ya. Intinya adalah untuk validasi dan verifikasi calon penerima PLTS Kesra waktunya diperpanjang 3 hingga 5 hari ke depan, dan untuk pencairan saat ini yang sedang berlangsung adalah tahap kedua, tahap ketiga hasil migrasi dari Pos ke Himbara. Termasuk juga distribusi KKS ini masih belum merata sepenuhnya. Jadi ketika Anda masih memasuki kriteria desil 1 hingga 5, ya Anda bagi yang belum cair atau yang bantuannya terkendala, silakan Anda berdoa, sabar menunggu, saling koordinasi dengan operator SIG NG-nya di masing-masing desa atau kelurahan. Mungkin itu saja untuk informasi pagi ini. Terima kasih.